guys, kali ini saya mau bahas alat pendukung teleskop atau kamera yang juga nggak kalah penting. Dan ini bukan kulkas ya, tapi ini adalah dry cabinet yang berfungsi menjaga kelembapan lensa dan kamera kalian agar tidak berjamur. Pasti kalian nggak mau kan kalau kamera kalian berjamur seperti ini dan seperti ini. Maka memiliki dry cabinet ini sangatlah penting karena harganya juga nggak mahal-mahal amat ya. Ini harganya terjangkau. Mari kita cek harganya di FoYouPhoto, karena FoYouPhoto adalah tempat saya membeli equipment kamera ya guys. Lokasinya ada di Kenjeran, Surabaya, dan kalau membeli equipment kamera di FoYouPhoto ini, kalian akan mendapatkan garansi selama 1 tahun untuk servis dan spare part sejak tanggal pembelian. Link saya sertakan di deskripsi ya guys. Nah, dry cabinet yang termurah adalah Enbone AB21C. Tapi saya tidak menyarankan ya, karena ngelihat harganya yang 800 ribuan, namun yang kalian dapatkan adalah ukuran 21 liter saja. Mending nambah sedikit, kalian sudah bisa dapat Kiesler AC32E. Karena harganya juga 800 ribuan, namun kalian mendapatkan ukuran 32 liter. Dan kompetitornya adalah Enbone AB30C harga 900 ribuan dengan kapasitas 30 liter. Nah, dari ketiga tipe ini, yang paling ekonomis adalah Kiesler AC32E karena dengan harga 800 ribuan, kalian mendapatkan kapasitas 32 liter. Selanjutnya saya bahas dry cabinet ukuran menengah. Harga di kisaran 1,7 juta dengan kapasitas 50 literan. Ada Enbone AD50C harga 1,6 jutaan dengan kapasitas 50 liter. Lalu Enbone AD50S harga 1,8 jutaan, kapasitas 50 liter juga. Dan yang terakhir adalah Kiesler AC68S. Ya, ini yang menurut saya paling ekonomis ya, karena dengan harga 1,7 jutaan sudah dapat ukuran 68 liter. Nah, karena yang saya beli ini adalah Enbone AD50C, maka yang saya bahas adalah yang ini aja ya. Enbone AD50C ini saya belinya sudah dulu ya, di sekitar tahun 2019. Pada saat itu pilihannya masih terbatas, jadi Kiesler AC68S belum ada, maka saya belinya ya Enbone AD50C. Saya mau kasih informasi terlebih dahulu bahwa sebenarnya ada 3 cara untuk merawat kamera, dan akan saya jelaskan juga mengapa kalian harus memiliki dry cabinet ini. Nah, cara pertama yang termurah adalah kalian membeli Tupperware yang ada seal karetnya, lalu teman-teman kasih silika gel di dalam Tupperware tersebut. Nah, masalahnya silika gel ini tidak ada indikator masa pakainya atau sampai kapan kalian harus menggantinya. Jadi kalau sampai lupa mengganti silika gel ini, maka kamera kalian bisa terkena lembab. Lalu cara yang kedua adalah teman-teman beli Drebox yang seharga 350 ribuan. Nah, ini enaknya karena sudah ada indikator kelembapannya juga. Nah, lalu belum ada silika gelnya ya, jadi teman-teman tambahkan silika gel elektrik yang seharga 90 ribuan. Silika gel elektrik ini apabila warnanya sudah mulai berubah, teman-teman harus cas ulang agar kembali normal. Biasanya 2 minggu sekali silika gel elektrik ini harus teman-teman cas. Namun silika gel ini juga ada masa pakainya, kurang lebih ya 1,5 tahun teman-teman harus membeli silika gel elektrik yang baru lagi. Nah, cara yang ketiga adalah menggunakan dry cabinet. Dry cabinet ini nantinya nancep ke listrik untuk mengatur kelembapan. Jadi sudah untuk forever kalian tidak perlu mengganti apa-apa lagi. Enbone AD50C ini dulunya saya beli seharga 1,68 juta di FoYouPhoto Surabaya. Buat teman-teman yang ada di Jakarta jangan khawatir karena sekarang sudah ada FoYouPhoto Jakarta. Jadi ongkirnya juga pasti lebih terjangkau. Link akan saya sertakan di deskripsi ya nanti. Paketan yang teman-teman dapatkan adalah 2 buah kunci dry cabinet, 1 buah charger dengan output 5 volt 2000 mAh, dan inilah dry cabinetnya Enbone AD50C. Secara tampilan ini desainnya mewah ya. Material bodi sekelilingnya ini 5 sisi dari plat logam berwarna hitam. Ada logo Enbone emboss. Di sisi kanan ada LED screen indikator temperatur dalam Celcius dan hygrometer dalam persen RH atau relative humidity. Untuk pintunya terbuat dari material kaca sehingga secara tampilan terlihat mewah, dan biasanya sih ini sudah tempered glass ya. Namun kacanya ini tidak terlalu tebal ya, hanya sekitar 2 mm saja. Jadi sebaiknya jauhkan dari jangkauan anak-anak dan hewan peliharaan kalian. Lalu ada penguncinya juga ya, sehingga lebih aman untuk menyimpan kamera-kamera kalian.
Dan di bagian pintunya ini ada karet yang di dalamnya sudah tertanam magnet sehingga membuat dry cabinet ini kedap udara. Ya, secara sistem memang dia mirip-mirip sama kulkas ya. Dan ini adalah stiker modelnya N-Bond AD50C. Nah, sekarang kita cek ke bagian belakang ya. Dan ini adalah kisi-kisi bagian belakang mesinnya. Dan di sampingnya juga ada stiker yang bertuliskan spesifikasi mesinnya. N-Bond, inputnya 100 sampai 240 volt AC diubah jadi DC 5 volt. Frekuensi 50 atau 60 Hz. Rate power di bawah 8 watt. Jadi ini daya konsumsi listriknya sangat irit sekali. Lalu ini bagian samping ya. Sisi kiri dan kanannya ini polos seperti ini saja. Dan untuk bagian kaki-kakinya ada rubber foot hardware, 2 di bagian belakang dari bahan karet dan 2 buah di bagian depan dari bahan plastik yang dapat kalian atur ketinggiannya apabila lantai rumah kalian tidak rata ketinggiannya. Sekarang mari kita lanjut ke bagian dalamnya. Saya mendapatkan 2 buah sekat berbahan ABS tebal dan finishingnya bagus. Juga mendapatkan 3 buah spons agar lebih soft untuk meletakkan barang-barang kamera kalian. 2 buah spons flat dan 1 buah spons dengan lekukan 3 buah round. Fungsinya untuk meletakkan lensa kamera agar tidak berguling ke kanan dan ke kiri. Untuk ketinggian sekatnya juga dapat kalian atur sendiri dengan cara diangkat sedikit lalu menariknya keluar seperti ini. Nah, jika semua sekatnya dibuka, maka bagian dalam dry cabinet ini berukuran 29 x 8 x 53 cm. Sekarang mari kita ke bagian utama, yaitu mesinnya. Sebuah kotak dengan tulisan Dehumidification Institution. Di mesinnya ini terdapat 2 buah kabel. 1 kabel mengarah ke bagian belakang dan tersambung ke colokan listrik. Dan 1 buah kabel tersambung ke bagian depan, yaitu LED screen indikator. Di mesinnya ini ada lampu LED indikator dan di bagian bawahnya ada mechanical knob dengan 5 tingkat pengaturan. Ya, ini ada hurufnya A, B, C, D, E dengan humidity range dari 25% hingga 60% RH. Semakin tinggi angkanya adalah semakin lembab. Semakin rendah angkanya artinya adalah kering. Untuk mechanical knob-nya ini semakin diputar ke kanan artinya semakin kering. Karena di sini tidak ada angkanya, maka saya kira-kira sendiri, yaitu huruf A artinya adalah 60 RH dan di huruf E artinya adalah 25 RH. Nah, yang harus teman-teman ketahui adalah idealnya untuk ruangan indoor, kelembapan udara harus dijaga di antara 45% RH hingga 64% RH. Apabila kelembapan di rumah kalian di atas 65% RH, yang terjadi adalah tembok rumah kalian berjamur, nafas kalian jadi berat, dan kulit kalian jadi lembab. Tapi jika kelembapan rumah kalian di bawah 45% RH, yang terjadi adalah perabotan rumah kalian bisa retak, nafas kering, dan kulit kalian jadi bersisik. Berhubung ini tujuannya untuk kamera, maka beda cerita ya. Untuk lensa dan kamera, angka yang disarankan adalah 40% hingga 50% RH. Saya ingin setting di angka 45% RH, maka ini mechanical knob-nya saya setting di antara huruf C dan D saja. Nah, teman-teman bisa lihat perubahan dari lampu LED indikator dan LED screen secara bersamaan ya. Jika lampu hijau sedang menyala, maka mesin sedang bekerja untuk mengurangi kelembapan. Semakin lampu LED indikator menyala terang, maka semakin jauh jarak RH yang harus dikejar oleh mesin ini. Nanti jika sudah mendekati, maka lampunya menjadi redup. Dan jika lampu LED indikator sudah mati, berarti kelembapan udara di dalam dry cabinet ini sudah sesuai dengan settingan knob. Ini akan saya coba lagi ya. Lampu indikatornya mati di huruf D dengan angka RH 47. Berarti di dalam dry cabinet saat ini kelembapannya adalah 47 RH. Maka ini saya setting di huruf D aja kalau gitu ya guys. Nah, untuk LED screen indikator ini perlu teman-teman ketahui, temperatur Celcius ini hanyalah sekedar tampilan saja yang menunjukkan bahwa suhu di dalam dry cabinet ini adalah 32 derajat Celcius. Tetapi mesinnya tidak dapat mengubah suhu, hanya bisa mengatur kelembapan saja, yaitu angka RH yang sebelah kanan. Udah, hanya itu saja fasilitas yang kalian dapat.
Sebenarnya tidak terlalu banyak ya. Namun fungsi dari alat ini sangat penting untuk menyelamatkan kamera kalian dari jamur yang diakibatkan oleh kelembapan. Timbang jamur konyo. Nah teman-teman, ini kan N-Burn tipe 50C. Lalu apa perbedaannya dengan tipe 50S yang harganya lebih mahal 150.000? Kalau di tipe 50C, LED screen indikatornya masih monokrom, lalu mechanical knob-nya masih ada di bagian paling dalam dan tidak ada lampu di bagian samping dari kabinet ini. Sedangkan yang tipe 50S, LED screen-nya sudah berwarna dan digital controllernya ada di sebelah screen di sini. Nah, ini sebenarnya rada-rada guna dan tak guna juga ya guys. Karena untuk saya pribadi, settingan hygrometer ini hanya sekali di awal saja. Selanjutnya saya sudah tidak pernah mengubah-ubah settingan ini lagi. Tapi kalau kalian tipe orang yang suka ngubah-ngubah settingan hygrometer, misalkan untuk penjualan obat-obatan, akan ribet jika dari kabinet ini kondisinya penuh barang, lalu tangan kalian harus nyelempit masuk sampai ke bagian dalam ya. Maka tombol digital controller pada tipe 50S di bagian luar ini sangat membantu sekali. Selain itu, di tipe 50S ada lampu LED strip di sebelah sini, sehingga memudahkan saat kalian akan mengambil barang karena ada pencahayaannya. Nah, ini adalah lensa teleskop saya. Biasanya jika teleskop tidak saya pakai dalam jangka waktu lama, lensanya saya lepas dan saya masukkan ke dalam tray kabinet. Tapi perlu teman-teman ketahui, melepas lensa teleskop seperti yang saya lakukan ini akan membuat garansi pada teleskop kalian menjadi hangus. Begitu juga dengan lensa epis, barlow, dan juga solar filter saya simpan ke dalam tray kabinet ini. Lalu ada binokular, drone, kamera, dan lensa juga. Jadi tray kabinet saya ini sudah penuh dengan barang-barang elektronik saya. Selain itu, tray kabinet ini juga bisa digunakan untuk menyimpan obat-obatan, baterai, dokumen, dan barang lainnya yang perlu disimpan dalam kondisi kering agar tidak berjamur. Lalu apa yang terjadi jika teman-teman tidak menggunakan tray kabinet ini? Nah, coba teman-teman lihat pada bagian pintu tray kabinet ini. Di karet sebelah luar terdapat noda-noda jamur. Hal ini yang akan terjadi pada kamera kalian jika tidak dijaga kelembapannya. Sedangkan karet bagian dalam tray kabinet ini terlihat bersih tanpa ada noda jamur, yang berarti bahwa tray kabinet ini sudah bekerja dengan baik. Sejak saya beli tray kabinet ini di tahun 2019 hingga saat ini 2023, yang artinya sudah 4 tahun pemakaian, tidak pernah ada perawatan yang saya lakukan terhadap tray kabinet ini. Semuanya masih bagus, normal, dan berfungsi dengan baik. Jadi sudah terbukti bahwa kualitas barang ini bagus dan awet untuk dipakai. Buat teman-teman yang ingin membeli tray kabinet ini, bisa membelinya di For You Photo Surabaya dan For You Photo Jakarta dengan garansi selama 1 tahun untuk servis dan spare part sejak tanggal pembelian. Link saya sertakan di deskripsi. Sekian, semoga video ini dapat bermanfaat buat teman-teman yang ingin membeli tray kabinet, dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye!